Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikumelandul Fitri, NIM 19089186. Mata kuliah Anatomi Terapan, jurusan Kesehatan dan Rekreasi, Prodi Ilmu Keluargaan, Fakultas Ilmu Keluargaan, Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yang pertama persyarafan, yaitu sistem saraf. Merupakan suatu proses koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan dari reseptor ke saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang. Selanjutnya yaitu fungsi sistem saraf, yaitu input sensori atau menerima rangsangan. Yang kedua, integrasi atau pengolahan informasi oleh otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, output motoris atau mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ. Sistem saraf terbagi dari dua bagian utama, yaitu yang pertama sistem saraf pusat, yaitu terletak di bagian tengah tubuh, terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua, sistem saraf tepi, terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Baiklah, materi yang selanjutnya adalah sistem endokrin, yaitu sistem yang mengatur hormon pada manusia dan berhubungan dengan sistem saraf karena saling mengontrol. Selanjutnya, fungsi sistem endokrin. Yang pertama, menghasilkan hormon untuk tubuh manusia. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang pertumbuhan jaringan. Yang keempat, mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan penyerapan glukosa pada usus halus. Yang selanjutnya mempengaruhi metabolisme lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kelenjar hipofise. Kelenjar hipofise terletak di dasar tengkorak. Bagian dari kelenjar endokrin memiliki fungsi sebagai pengatur hormon, dan terakhir terletak dari dua lobus, anterior dan posterior. Kelenjar tiroid terletak di depan leher dan mengatur metabolisme dalam tubuh. Selanjutnya kelenjar timus. Tingginya setinggi trakea, berfungsi menghasilkan limfosit. Kelenjar adrenal terletak di atas kanan ginjal. Kedua, mengatur keseimbangan elektrolit, air, dan garam. Ketiga, mengatur metabolisme lemak. Keempat, kontriksi pembuluh darah. Yang kelima, relaksasi bronkus. Kelenjar pankreas terbagi menjadi dua, yaitu alfa dan beta, menghasilkan hormon glukagon dan insulin. Kelenjar kelamin terbagi menjadi dua, yaitu testis untuk pria dan ovarium untuk wanita. Testis menghasilkan testosteron dan ovarium menghasilkan estrogen. Baiklah, materi selanjutnya adalah kelamin. Yang pertama, kelamin pria. Alat kelamin pria, bagian luarnya eksterna atau bagian luar. Yang pertama adalah penis dan kedua skrotum. Bagian internal, yang pertama testis, yang kedua epididymis, yang ketiga ductus vas deferens, yang terakhir kelenjar aksesoris. Organ reproduksi pria. Yang pertama, bagian penghasil spermatozoa atau testis. Yang kedua, bagian penyalur spermatozoa atau epididymus vas deferens. Yang ketiga, kelenjar aksesoris atau vescula seminalis prostat. Yang keempat, ductus ejaculatorius. Yang terakhir, alat-alat bagian luar atau penis dan skrotum. Baiklah, yang selanjutnya adalah alat kelamin pada wanita. Baiklah, yang pertama adalah pada bagian luarnya atau bagian internal. Yang pertama, ovarium.
Yang kedua, tuba uretina. Yang ketiga, uterus. Yang keempat, vagina. Bagian eksterna. Yang pertama, vulva yang meliputi labia majora atau mons pubis, labia minora, vestibulum vagina. Yang ketiga, ovasium vagina. Selanjutnya, glandula vestibularis majoris. Yang terakhir, minor. Yang selanjutnya adalah orgasme pada wanita. Stimulasi menyebabkan dinding vagina basah karena sekresi gluvestibularis major atau Bartholini. Yang kedua, daerah ovasium vagina, labia minora, dan elitoris sangat sensitif terhadap sentuhan dan dipersarafi oleh niloungulalis dan dorsalis clitoris. Baik, selanjutnya masuk kepada materi darah. Yang pertama adalah eritrosit atau sel darah merah. Merupakan cakram Volkov yang tidak berinti ukurannya, tidak bergerak, banyaknya kira-kira 4,5 sampai 5 juta milimeter, yang warnanya kuning bermerah-merahan karena di dalamnya mengandung hemoglobin. Setiap eritrosit mengandung sekitar 300 juta hemoglobin. Rata-rata umur sel darah merah sekitar 115 hari. Selanjutnya, fungsi eritrosit. Yang pertama, yaitu mengikat O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh, dan mengikat CO2 dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru atau melalui jalan pernafasan. Selanjutnya, leukosit atau sel darah putih, yaitu bening, tidak berwarna, memiliki inti lebih besar dari sel darah merah, dapat berubah dan bergerak dengan perantaraan kaki palsu. Dalam keadaan normalnya terkandung 4 kali 109 hingga 11 kali 109 sel darah putih di dalam sel liter darah manusia dewasa yang sehat. Sekitar 7.000 sampai 25.000 sel per tetes. Setiap dalam darah terdapat 6.000 sampai 10.000, rata-rata 8.000 sel darah putih. Rentang kehidupan leukosit sekitar 1 hari sebelum masuk ke jaringan. Di dalam jaringan sel ini dapat bertahan beberapa hari hingga beberapa bulan tergantung jenis leukositnya. Yang selanjutnya adalah fungsi leukosit. Adalah sebagai pertahanan tubuh yang membunuh dan memakan bibit penyakit bakteri yang masuk ke dalam jaringan. Yang selanjutnya adalah trombosit atau sel pembeku darah, yaitu merupakan benda-benda kecil yang mati. Bentuk ukurannya bermacam-macam. Ada yang bulat dan lonjong, warnanya putih. Normalnya pada orang dewasa 200.000 sampai 300.000. Bagian inti yang merupakan fragmen sel tanpa nukleus yang berasal dari sumsum tulang belakang. Ukuran trombosit mencapai setengah ukuran eritrosit. Fungsi trombosit yang peranan penting dalam pembekuan darah, hemostatis. Jika banyaknya kurang dari normal, maka jika ada luka darah tidak lekas membeku sehingga timbul pendarahan yang terus-menerus. Baik, masuk kepada materi selanjutnya yaitu panca indera. Baik, di sini panca indera saya akan menjelaskan 2, yaitu mata dan telinga. Yang pertama, mata. Mata adalah sistem penglihatan, adalah proses yang kompleks dan bahkan sel-sel yang di otak bekerja lebih banyak untuk indera penglihatan dibandingkan indera penciuman, sentuhan, dan perasa. Selanjutnya, bagian-bagian mata. Yang pertama, sklera atau bagian putih mata untuk melindungi mata. Yang kedua, pupil, yaitu titik hitam di tengah mata untuk lubang cahaya masuk ke mata. Yang ketiga, iris.
atau bagian mata yang mengelilingi pupil untuk mengontrol intensitas cahaya yang masuk dengan cara mengubah ukuran pupil. Selanjutnya kornea, lapisan bening di depan mata yang melindungi iris dan pupil. Selanjutnya lensa bening, yaitu terletak di bagian pupil yang berfungsi untuk fokus ke cahaya retina. Selanjutnya retina, yaitu lapisan dalam di bagian belakang sel mata dengan 10 lapisan selain retina, merupakan bagian mata paling penting. Baiklah, selanjutnya masuk kepada telinga. Telinga terbagi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar. Terbentuk dari auricula atau daun telinga. Auricula terbentuk dari tulang rawan elastis yang melekat pada kulit yang miring. Berfungsi untuk menangkap suara dan melokalisasi suara. Selanjutnya, bagian-bagian daun telinga. Yang pertama, helix. Yang kedua, spiral. Yang ketiga, artihelix. Yang keempat, fossa scaphoid. Yang kelima, fossa segitiga. Yang keenam, crura artihelix. Yang ketujuh, artitrageus. Ya, selanjutnya, lobule, dan terakhir, tragus. Selanjutnya, bagian kedua yaitu telinga tengah. Menghantarkan suara yang telah dikumpulkan auricula ke telinga bagian dalam. Bahkan bagian telinga ini memanjang dari rongga membran timpani ke jendela oval yang terdiri dari tulang malleus, incus, dan stapes. Ada 3 saraf sensori pada membran timpani. Yang pertama, saraf auricula temporal. Yang kedua, saraf Arnold. Yang ketiga, saraf timpanik. Bagian yang 3 adalah telinga bagian dalam, yaitu bagian telinga ini disebut dengan rongga labirin yang berfungsi membantu keseimbangan dan menyalurkan suara ke sistem saraf pusat. Rongga ini terbentuk dari labirin osseous, yaitu rangkaian tulang temporal, dan labirin membran juga memiliki komponen koklea, vestibular, dan semisirkular. Sekian hasil presentasi saya. Mohon maaf ada kesalahan-kesalahan kata saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.